Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yanti di mata pelajaran prakarya SMPN 29 Semarang. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Yanti sampaikan kontrak belajar selama semester 1. Bisa kalian cermati kembali ya, ada di Google Classroom. Bu Yanti ingatkan kembali, pada semester 1 ini kita akan belajar tentang aspek pengolahan. Pada pertemuan sebelumnya, sudah Bu Yanti sampaikan terkait bahan pangan buah segar dan berbagai contoh olahannya. Nah, ini kemarin kita sudah membahas ini ya, ada hasil olahan yang berupa makanan dan juga ada hasil olahan yang berupa minuman. Nah, setelah mempelajari bab ini, nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik, kandungan, dan manfaat. Kemudian kalian juga tahu tentang jenis alat yang ada di dapur kita dan kegunaannya terkait dengan pengolahan bahan pangan buah segar. Kemudian kalian dapat menggunakan teknik pengolahan yang tepat dan tahu tahapan pengolahannya. Kemudian yang terakhir, untuk menambah daya tarik terhadap produk olahan kita, kalian juga harus paham tentang teknik penyajian dan pengemasan dari produk olahan pangan buah segar. Oke, kita bahas satu persatu. Karakteristik buah segar. Berdasarkan musim berbuahnya, buah segar itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu buah musiman dan buah sepanjang tahun. Apa bedanya? Buah musiman itu hanya ada di musim tertentu, sedangkan buah sepanjang tahun itu tersedia sepanjang tahun. Nah, sedangkan berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, buah segar itu dikelompokkan menjadi buah tropis dan buah subtropis. Perbedaannya, kalau buah tropis itu dapat tumbuh di iklim panas, jadi dengan suhu di atas 25 derajat Celcius atau lebih. Kemudian kalau buah subtropis itu hanya dapat tumbuh di iklim sedang atau di daerah dingin, suhu udara di bawah 22 derajat Celcius. Ini biasanya di daerah pegunungan. Kemudian berdasarkan proses pematangannya, buah segar dikelompokkan menjadi dua, ada buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Perbedaannya, kalau buah klimaterik, ini setelah dipanen, itu dapat menjadi matang, sehingga terjadi pembusukan. Sedangkan buah non-klimaterik, setelah dipanen, tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Jadi intinya, kalau kita memanen buah non-klimaterik, karena dia tidak mengalami proses pematangan, jadi kita memanennya sudah kondisi matang. Nah, di sini sebelah kanan, Bu Yanti sajikan beberapa gambar buah segar. Ada gambar buah durian, buah pepaya, buah apel, dan buah nanas. Nah, coba kalian kelompokkan berdasarkan karakteristik masing-masing. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, berdasarkan musim berbuahnya, mana yang termasuk buah musiman? Ya. Nah, durian. Jadi kita selalu mendengar musim durian ya. Jadi kita mendapatkan buah durian ini hanya ada di musim durian. Kemudian berdasarkan musim berbuahnya ada buah sepanjang tahun. Nah, buah pepaya dan buah nanas. Untuk mendapatkannya kita tidak perlu menunggu musim pepaya ataupun musim nanas. Karena buah pepaya dan buah nanas itu setiap saat ada. Dikatakan buah sepanjang tahun, ya. Kemudian contoh buah tropis, tumbuh di iklim panas. Nah, buah durian itu dapat tumbuh di iklim panas. Buah pepaya juga, buah nanas juga dapat tumbuh di iklim panas. Sedangkan buah subtropis ini hanya tumbuh di iklim dingin. Contohnya buah apel, misalnya apel Malang dan sebagainya.
Kemudian berdasarkan proses pematangannya kita lihat buah klimaterik. Contohnya ya buah pepaya. Buah pepaya ini untuk memanennya kita tidak perlu menunggu matang. Jika pepaya itu sudah tua, kita bisa memanennya, kemudian kita simpan, nanti dengan sendirinya dia akan menjadi matang. Begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah buah non-klimaterik. Ini contohnya adalah nanas. Jadi nanas itu harus kita panen saat sudah matang. Karena setelah dipanen, dia tidak mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Oke. Nah, sebelum Bu Yanti lanjutkan ke kandungan dan manfaat dari buah segar, coba kalian kerjakan tugas 2 di buku catatan prakarya kalian. Identifikasilah karakteristik buah-buahan di bawah ini, kemudian kerjakan secara mandiri. Ini macam buahnya ada 7, nanti kalian tuliskan nama buahnya apa saja, kemudian tempat tumbuhnya, kemudian berdasarkan musim berbuahnya, kemudian rasa, kalian sebutkan, tekstur kulitnya, apakah kulitnya halus atau kulitnya kasar, kemudian proses pematangannya bagaimana. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk kandungan dan manfaat buah-buahan. Nah, di sini Bu Yanti sajikan gambar jambu biji. Nah, kenapa Bu Yanti ambil jambu biji? Kita lihat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Kita tahu bahwa vitamin C itu berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji juga mengandung antioksidan. Apa itu antioksidan? Ya, antioksidan itu adalah suatu senyawa yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Nah, itu kenapa Bu Yanti sering minum jus jambu. Sedikit cerita ya. Keseharian Bu Yanti itu sering di jalan raya, sering berkendara, pulang, pergi kerja. Nah, jadi mungkin ada paparan asap kendaraan. Karena jambu biji itu mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker, sehingga Bu Yanti minum jus jambu. Sehingga paparan asap kendaraan yang mengandung radikal bebas karbon itu bisa sedikit dikurangi. Di samping itu juga Bu Yanti menggunakan masker. Kemudian jambu biji juga mengandung tinggi serat. Apa itu serat? Manfaatnya kandungan serat yang tinggi itu mampu memperlancar proses pencernaan. Jadi dengan kata lain dapat menghindari sembelit ya atau susah buang air besar. Nah, untuk kandungan dan manfaat buah-buahan yang lain bisa kalian cari lebih banyak di internet atau dari sumber lain atau dari buku-buku ya. Kemudian coba kalian kerjakan tugas 3. Perhatikan, di sini ada gambar buah kelapa muda dan pisang. Nah, buah kelapa muda dan pisang itu merupakan buah-buahan yang memiliki banyak manfaat. Kelapa dan pisang tidak hanya dapat dimanfaatkan buahnya. Bagian pohon lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan produk kerajinan dan aneka olahan pangan. Kelapa muda dan pisang itu memiliki khasiat sebagai obat atau untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, coba kalian ceritakan pengalaman kamu tentang penggunaan buah kelapa muda dan pisang dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini kalian kerjakan secara mandiri ya, dalam bentuk rekaman video. Kemudian kita lanjutkan. Teknik pengolahan. Pada dasarnya, teknik pengolahan itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head, dan teknik pengolahan pangan panas kering, dry head cooking. Nah, di sini ada keterangan teknik pengolahan pangan
panas, ada kata panas. Berarti pada teknik pengolahan ini kita menggunakan pemanasan. Coba, apa perbedaan keduanya? Kalau teknik pengolahan pangan panas basah, itu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Sedangkan teknik pengolahan pangan panas kering itu tanpa menggunakan bahan dasar cairan. Nah, contohnya, teknik pengolahan pangan panas basah. Misalnya merebus. Merebus kan menggunakan cairan, ya. Nah, merebus itu sendiri dibedakan ada merebus menutup bahan pangan, ada merebus dengan sedikit cairan. Kemudian contoh lagi ada teknik menyetup atau menggulai. Ada teknik mengukus, ada teknik mendidih, dan ada teknik mengeting. Untuk tahu lebih banyak apa yang dimaksud dengan merebus, apa yang dimaksud dengan mengukus, coba nanti kalian cari ya, di internet ada. Kemudian contoh dari teknik pengolahan pangan panas kering, misalnya teknik menggoreng dengan minyak banyak, ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Ini berbeda ya. Penggunaan teknik pengolahan ini kita sesuaikan dengan bahan yang akan kita olah. Misalnya, saya ambil contoh, selain buah itu kita menggoreng kerupuk. Kalau dengan minyak sedikit kan kerupuknya itu tidak bisa mengembang. Sedangkan untuk menggoreng telur, kita hanya butuh sedikit minyak. Jadi kita sesuaikan dengan produk yang ingin kita olah. Kemudian contoh pengolahan pangan panas kering yang lain, ada teknik menumis atau salting, kemudian ada teknik memanggang atau baking, kemudian ada teknik membakar atau grilling. Nah, selain teknik pengolahan pangan panas, basah, dan kering tadi, ini ada teknik pengolahan lainnya. Misalnya, ini tanpa pemanasan ya. Contohnya adalah menghaluskan. Menghaluskan ini bisa dengan menggunakan blender atau bisa dengan mengulek. Kemudian ada teknik mencampur. Ada teknik menyaring atau memeras, bisa dengan menggunakan saringan atau dengan alat yang lain. Kemudian ada teknik yang tidak dimasak. Ada beberapa olahan buah yang tidak dimasak, misalnya membuat salad buah. Ya, sop buah. Kalau jus dengan menghaluskan. Nah, sebelum Bu Yanti lanjutkan, coba kalian kerjakan tugas 4. Ini ada aneka olahan pangan buah-buahan di Indonesia. Ini ada es campur, kemudian ini ada puding nanas, ini ada es kelapa muda, ya. Kemudian ini ada pisang goroho, nih. Ini kulitnya, yang ini olahan pisang gorohonya. Nah, kemudian dari gambar ini coba analisis produk olahan pangan buah-buahan berupa minuman dan makanan menurut nama olahan pangannya. Ini nama olahan pangannya apa? Kemudian bahan buah yang digunakan itu apa saja? Kemudian teknik pengolahan pangan yang digunakan itu apa? Ya. Kerjakan secara mandiri pada buku tulis prakarya. Selanjutnya kita bahas tahapan pengolahan. Dimulai dari perencanaan. Pada tahap perencanaan ini kita tentukan dulu identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Apa bedanya? Identifikasi kebutuhan itu berisi semacam alasan mengapa kita membuat olahan produk tersebut. Sedangkan ide atau gagasan ini berisi inovasi. Kita ingin membuat apa, kita punya ide apa untuk mengolah bahan dasar ini gitu, ya. Selanjutnya setelah kita membuat perencanaan, kita akan melaksanakan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian kita membuat atau
melakukan proses pembuatan. Setelah kita melakukan proses pembuatan, tahap selanjutnya adalah kita menyajikan. Untuk yang dimakan langsung di tempat, kita menggunakan penyajian. Tetapi untuk yang dibawa pulang, kita menggunakan pengemasan. Ini sangat penting untuk kita pahami ya, karena memang pada tahap penyajian dan pengemasan ini sangat menentukan nilai dari produk yang kita buat. Nah, tahap yang terakhir adalah evaluasi. Saat kita sudah membuat suatu olahan, tidak selalu berhasil. Ada tahap evaluasi. Di situ nanti kita akan menilai rasa. Dari segi rasa itu sudah sesuai keinginan atau belum. Kemudian dari segi warna, kombinasi warna, kemudian dari segi teksturnya, semua kita evaluasi, ya. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai, nanti di bagian resepnya itu kita ubah sedikit, gitu ya. Nah, jangan lupa pada saat melakukan praktek pengolahan, kalian perhatikan pedoman keselamatan kerja. Gunakan celemek, jangan lupa gunakan masker juga, kemudian rambutnya diikat, gunakan topi koki agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Kemudian jangan lupa cuci tangan yang benar, gunakan sarung tangan plastik saat membuat suatu adonan atau saat tangan kita bersentuhan langsung dengan olahan. Kemudian hati-hati dalam bekerja saat menggunakan peralatan tajam, pisau misalnya, atau saat kita menggunakan listrik, kompor gas, atau minyak tanah, atau kita menggunakan barang pecah belah, itu kita harus berhati-hati. Yang terakhir, jaga kebersihan, kerapian, dan kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman. Oke, sebelum kita masuk ke tahap yang pertama ya, sebelum membuat suatu olahan, kita membuat suatu perencanaan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan, contohnya, siswa belajar terus-menerus dalam menghadapi ujian akhir semester yang menyebabkan kelelahan pada mata. Nah, kemudian kita punya ide. Oh iya, menyebabkan kelelahan pada mata. Berarti kita membuat minuman kesehatan untuk menghindarkan penurunan penglihatan jika diminum secara rutin. Itu bisa dengan jus stroberi. Nah, dari identifikasi kebutuhan dan ide itu, kemudian kita melakukan persiapan. Persiapan ada persiapan alat dan bahan. Kita tuliskan semua alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai pada saat pelaksanaan itu kita baru cari pisau di mana, itu tidak boleh ya, harus disiapkan dari awal, harus ditulis, kemudian kita buat checklist yang kita butuhkan nanti ini gitu. Kemudian untuk proses pembuatan, kalian juga tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan secara runtut. Ini sangat penting ketika nanti kalian sudah mendapatkan hasil produknya, kok ini kurang ini. Nah, pada saat proses pembuatan, langkah-langkah yang sudah ditulis itu nanti yang akan kita ubah sedikit. Sehingga untuk setelah evaluasi itu kita dapatkan produk yang sesuai keinginan. Nah, untuk menambah daya tarik orang untuk memakannya atau membelinya, sangat penting kita memahami teknik penyajian ataupun pengemasan. Teknik penyajian itu untuk yang langsung dimakan di tempat, sedangkan pengemasan itu untuk yang tidak langsung dimakan di tempat, atau untuk yang dibawa pulang, itu yang pengemasan. Nah, teknik penyajian ataupun pengemasan, ini ada yang model tradisional, ada juga yang modern. Nah, ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan. Antara lain, bahan kemasan atau wadah penyajian itu tidak berbau, sehingga tidak mempengaruhi rasa dari produk olahan kita. Kemudian bahan kemasan atau wadah penyajian itu memiliki kekuatan sebagai tempat produk olahan.
punya kekuatan ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan wadah penyajian atau kemasan yang gampang pecah. Nah, kasih contoh misalnya kulit semangka, kita gunakan sebagai wadah untuk es buah misalnya. Nah, perlu kita perhatikan kalau misalnya kulit semangka itu diangkat langsung terus tiba-tiba ambyar, pecah. Nah, itu kan sangat berisiko ya. Artinya produk yang kita olah tadi itu semacam sia-sia. Jadi kita perlu antisipasi wadah penyajian atau kemasan itu yang memiliki kekuatan. Kemudian bahan kemasan atau wadah penyajian itu mudah didapat. Kemudian aman juga bagi kesehatan dan bersih tentunya. Ini Bu Yanti kasih contoh kemasan minuman dan kemasan makanan. Ini contoh wadah kemasan minuman. Ada ini bisa gelas plastik atau gelas styrofoam, kemudian bisa juga mangkok kaca. Ini bisa juga berupa mangkok plastik ya. Kemudian ini contoh kemasan makanan. Ini ada contoh styrofoam, kemudian ini mika. Ya, ada banyak contohnya atau bisa juga kardus. Misalnya brownies pisang. Nah, kan bisa dengan kotak kardus ya. Nah, sebelum kita akhiri, kalian coba buat perencanaan. Pertemuan mendatang, kalian bisa konsultasikan dengan Bu Yanti. Perencanaannya berisi 1, judul olahan. Judul olahan itu dibuat semenarik mungkin. Bu Yanti contoh misalnya, brownies pisang, itu nanti bisa dibuat singkatan atau dibuat seperti di sekitar kita itu kalau orang menjual apa misalnya dibuat singkatan atau dibuat semenarik mungkin ya judul olahannya. Tentunya yang berkaitan dengan bahan dasar yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, identifikasi kebutuhan. Ini ada ide gagasan atau inovasi juga. Yang diinovasi itu bisa dari segi rasa, bisa dari segi bentuk, bisa. Atau inovasi wadah kemasan atau wadah penyajiannya itu juga bisa. Nah, dari inovasi ini itu yang membedakan produk yang kita buat dengan produk olahan buah segar yang ada di pasaran. Kemudian yang keempat, alat. Alatnya ini apa saja, nanti dituliskan semua. Kemudian bahannya dituliskan juga. Langkah pembuatannya dibuat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini dibuat runtut ya langkah pembuatannya. Kemudian penyajian atau pengemasannya kalian tuliskan menggunakan apa gitu ya. Nah, untuk prakteknya ini nanti untuk pertemuan berikutnya lagi. Jadi minggu depan kalian coba membuat perencanaannya dulu. Akan Bu Yanti bahas untuk minggu depan ya. Kalian belum praktek. Nah, sekian pertemuan hari ini. Selamat berinovasi.